Halo, ini mau bahas PKTO 6 ya. Jadi, kita langsung aja dari soal pertama ini. Ya, Zahra menabung uang senilai X di suatu bank dengan sistem bunga majemuk. Majemuk itu kan ada rumusnya nih. Ya, bunga majemuk. Bunga majemuk itu rumusnya itu kayak begini. Modal akhir ya, sebenarnya bukan modal sih. Ya, uang akhir sama dengan modal dikali 1 plus bunganya, bukan dalam persen ya. Tapi misalnya kalau 1% dimasukinnya 1/100 gitu X-nya. Pangkat N itu adalah berapa kali bunga itu dihitung. Nah, terus ya nggak mesti tahun gitu, bisa aja bulan gitu. Nah, sekarang gini, karena dia dibilang sini tahun, asumsinya aja kita dihitung per tahun ya. Nah, terus apa namanya, Zahra itu kan menabung modal awalnya X ya, berarti kan sedang aku sangat aku 3Y. Oke, berarti gini. Oke, Zahra saat dia sudah 12 tahun ya. Setelah 12 tahun kan uang Zahra jadi jadi Y kan. Setelah 12 tahun menabung, uang Zahra jadi Y. Berarti kan Y uang akhir, modalnya kan tadi X dikali sama 1 plus bunga pangkat 12 karena 12 tahun. Nah, terus kalau udah 16 tahun dia jadi 3Y uangnya, ya sudah 3Y sama dengan X dikali 1 plus X pangkat 16. Nah, ini kan tinggal dibagi sebenarnya ya. Y sama dengan X kali 1 plus X pangkat 12 maaf. Yang tadi di atas ya, kita bagi ya. Kan coret ya. 3 bagi 1 kan 3. Terus ini kan jadinya kalau dibagi kan pangkatnya dikurangin tuh 1 plus X pangkat 4 ya. Terus kan ini jadinya oh yaudah gini, ini aja dibiarin aja. Nah, terus habis itu aku mau masukin ke sini nih. Kan Y sama dengan X dikali 1 plus X pangkat 12. Nah, ini kan sebenarnya sama aja kayak 1 plus X pangkat 4, tapi dipangkatin lagi 3 kan. Karena kalau pangkat dipangkatkan dikali. Padahal kita udah tahu kalau 1 plus X pangkat 4 kan 3 hasilnya. Berarti masukin ke sini 3. Y sama dengan X kali 3. Segini kan 3 nih. Pangkat 3. Berarti Y sama dengan X pangkat 27. Y sama dengan X dikali 27. Padahal kan yang dimintakan Y per X ya, berarti pindah aja X-nya ke sana, Y per X sama dengan 27. Jawabannya bravo, easy peasy ya, gampang sekali. Nomor 72, ya udah ini kan sebenarnya tinggal dikuadratin aja ya. Diketahui A-nya 11, ya, B-nya 85, tinggal dikuadratkan saja. Jangan lupa kalau ada X plus Y dikuadratkan kan jadinya X kuadrat plus 2XY plus Y kuadrat ya. Terus kalau ada X min Y dikali X plus Y, hasilnya itu kan X kuadrat min Y kuadrat. Ini nggak boleh lupa. Ini kalau dasar begini lupa, atau mungkin tidak ada effort untuk menghafalkan, sebenarnya lebih ke itu sih. Ya, itu artinya belum siap kuliah. Jadi tidak usah gitu loh. Nah, terus kita lanjut dulu aja di sini ya. Di sini itu kan kita kuadratkan saja karena kan dia mintanya kan akar dari A plus akar B ditambah sama akar dari A min akar B. Nah, dikuadratkan ya. Berarti kan ini sama aja ke X-nya ini Y-nya. Yaudah kita kuadratkan. Hasilnya kan harusnya kan X kuadrat tambah 2XY plus Y kuadrat. Ya sudah, dikuadratkan saja. X kuadrat berarti kan tinggal akarnya hilang ya. A plus akar B ditambah Y kuadrat 2 aja ya biar gampang nulisnya. A min akar B, kemudian ditambah 2XY, ditambah 2 kali X kali Y, ditambah 2 kali, nah kalau akar dikali akar kan tinggal akarnya panjang gitu kan, tinggal ini dikali ini. Masalahnya kan ini A plus akar B, ini A min akar B, kan ada sifatnya ya, ini min ini kali itu plus itu sama dengan ini kuadrat min itu kuadrat, berarti hasilnya ini kuadrat min itu kuadrat, A kuadrat min, nah akar B dikuadratkan B. Nah, ya. Terus sudah ini coret. Ya kan? Terus tinggal A tambah A kan 2A ditambah 2 dikali akar A kuadrat min B. Tinggal dimasukin aja, A-nya kan 11. Berarti kan kalau dimasukin kan 22 ditambah 2 dikali akar A kuadrat kan 11 kuadrat 121, min B-nya 85. 36 enggak sih ya? Berarti 6 kali 2. Berapa tuh 6 kali 2? 12. Berarti 34. Udah selesai gitu aja, nggak ada susahnya ya. Nomor 73.
Ya, nomor 73 itu juga easy peasy. Diketahui jumlah 5 suku pertama adalah 120. 5 suku berikutnya adalah 245. Ini kayaknya di TO kemarin juga sudah ada ya. Kalau soal sama masih nggak bisa, itu harus dipertanyakan. Sebenarnya selama ini kamu kemana aja gitu loh. Nah, dia bilang jumlah 5 suku pertama. Berarti S5 ya, sama dengan 120. Terus dia bilang lagi, dan jumlah 5 suku berikutnya. Berarti kan suku ke-6, 7, 8, 9, 10 ya. Itu kamu bisa menulisnya begini. S10 dikurangi S5 gitu. Ya kan? Jumlah 5 suku berikutnya dari suku ke-6 itu ya berarti itu adalah 245. Ya udah 245. Padahal S5 itu kan tadi 120. Nah, berarti kan ketemu S10-nya adalah 365. Ya kalau sudah kan tinggal dimasuk-masukin ya. S10 itu kan rumusnya kan 10/2 dikali 2A plus 9B ya. Kan ada rumusnya tuh. Sn kan rumusnya kan N/2 dikali 2A plus N-1B. Jangan sampai lupa loh itu. Hasilnya 365. Ya sudah, ini kan kalau dicoretkan 5 ya. 5 sama ini kan dibagi 5 berapa tuh? 73. Benar nggak ya? Ya mungkin benar ya. Berarti kan 2A plus 9B sama dengan 73. Nah, padahal di sini kan juga ada S5. S5 sama dengan 120. Berarti 5/2 dikali 2A plus 4B sama dengan 120. Ini buat nyoret ini aja. Bagi 5 kan 24 ya. Ini bagi sini kan jadinya A plus 2B. Ya enggak? Ya kan? Berarti jadinya kan A plus 2B sama dengan 24. Ini kali 2 aja biar sama 2A ya. 2A plus 4B sama dengan 48. Dibuat eliminasi sama ini ya. Dibuat eliminasi sama yang itu. Jadinya gimana? Ya sudah, eliminasi aja. Masa eliminasi nggak bisa? 2A plus 9B sama dengan 73. 2A plus 4B sama dengan 48. Dikurangi ya. Berarti 5B sama dengan ini belakangnya jadi 5, 6, 25. Berarti B-nya adalah 5. Ketemu. Masukin ke sini B-nya 5 ya. Berarti ini 45 kurangi ke sana. Atau kesini aja deh, males. 20 kurangi ke sana kan 28. Berarti A-nya sama dengan 14. Ya sudah. Berapa suku keempat? U4 kan tinggal A plus 3B ya. Karena kan ada rumus UN. Rumus UN kan ANIP A plus N-1B ya. Ini terlalu simpel ya untuk nggak bisa. Asal sumber harusnya juga udah bisa ya. Nah, masukin sini A-nya kan 14 tambah 3 kali 5. Berapa tuh? 15, 39, 29 maksudku. Ya, 29 jawabannya A. Jika bilangan 74, jika bilangan N-1 dan N+1 keduanya bilangan prima, bilangan yang mungkin adalah, ya sudah sebenarnya tinggal dicoba-coba aja sih cara cepatnya ya, nggak ada cara lainnya. Ya, kalau 24 kan sebelumnya 23 kan prima. Tapi setelahnya kan 25, ini nggak prima. Kalau 29, sebelumnya kan 28, tidak prima. Kalau 30, sebelumnya 29, prima. Tapi 31, prima juga. Ya sudah, prima itu memang hafalan ya. Dia nggak bisa dibagi angka-angka prima lain gitu. Angka prima itu 75 ya. 75 itu begini. Aduh. Jadi kadang fungsi itu begini ya. Coba nih aku gambarin fungsi. Ini kan grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat. Ya, ini soalnya yang begini. Ya, ada dua fungsi. Yang fungsi atas untuk kondisi X tertentu, fungsi bawah untuk kondisi X lainnya. Nah, ini fungsi, aku mau ngomongin itu dulu. Aku mau ngomongin fungsi begini dulu. Ini fungsi Y sama dengan X kuadrat. Ya, ini fungsi apa ya? Nggak ngerti, aku nggak tahu, nggak terlalu ini ya atau gimana. Atau gini aja, set ya, ini gitu aja ya. Ini fungsi dari X plus Y sama dengan min 1 gitu, atau sama dengan 1 ya, sama dengan 1 maaf. Nah, atau Y sama dengan min X plus 1 gitu ya, ini aja. Nah, ini kedua fungsi yang berbeda ya. Tapi kamu tuh bisa bikin jadi fungsi begini. Fungsi begini itu artinya begini. Ya. Atau di sini aja deh. Kalau misalnya, atau di tempat lain, di sini aja deh. Kalau misalnya fungsimu itu kamu bikin supaya jadi gini.
fx kan sama juga y ya. Fx itu sama juga y. Fx sama dengan x kuadrat, sama ini fx sama dengan min x plus 1. Ini untuk x kurang dari 1, ini untuk x lebih besar sama dengan 1. Nah, nanti gambarnya itu begini. Gambarnya itu begini. 1. Sebentar. Satu kan 1 ya. 1 kan 0. Gambarnya begini. Gini ya. Ini untuk 1 gitu. Ya. Terus nanti sebentar. Nanti gambarnya set gitu. Nah, jadi gambarnya jadi begini. Dia jadi fungsinya tuh putus gitu. Ya. Untuk x lebih kecil dari 1 berarti ke sana. Untuk x lebih kecil dari 1 berarti ke sana ya. Itu fungsinya masih pakai fungsi yang ini, yang y sama dengan x kuadrat. Untuk ini kan 1 di sini ya. Untuk x sama dengan 1, untuk x lebih kecil dari 1 masih pakai fungsi yang ini karena dia bilangnya begitu. Untuk x kurang dari 1 fungsinya ini, y sama dengan x kuadrat. Makanya fungsinya begini bentuknya. Seperti yang ini. Tapi untuk x lebih besar dari sama dengan 1, dia pakai fungsi yang ini, yang mana ini kan. Makanya bentuknya begini untuk x setelah 1. Satunya kan di sini soalnya. Nah, ini namanya nggak tahu ya, namanya fungsi gabungan gitulah pokoknya. Tapi yang mau aku jelasin di sini adalah di sini kan fungsinya putus tuh, ya kan? Karena pas di bagian angka x sama dengan 1, untuk fungsi yang ini itu dia di sini berhentinya. Untuk fungsi yang atas, fungsi yang bawah dia berhentinya di sini. Berarti kan fungsinya namanya discontinue, dia tidak lanjut gitu fungsinya. Namanya fungsi discontinue. Kalau mau fungsi continue, itu kamu begini fungsi continue. Yang continue itu yang berkelanjutan. Jadi gini terus gini. Nah, itu namanya fungsi continue. Atau fungsinya begini misal h terus nanti gini. Nah, itu namanya fungsi continue. Ya, dengan asumsi ini fungsi ini sama fungsi ini itu berbeda gitu. Fungsi ini sama fungsi ini berbeda gitu. Ini namanya fungsi continue kan tidak penuh. Tidak putus maksudku. Ini kan putus tuh. Ya kan namanya fungsi discontinue. Nah, kapan fungsi itu discontinue atau putus seperti ini? Ya. Itu ketika kalau misalnya fungsi yang ini itu mendekati angka 1. Mendekati itu kan ciri khas dari limit ya. Berarti limit dari fungsi yang ini, fungsi yang y sama dengan x kuadrat ini mendekati angka 1 dari kiri, ya, itu hasilnya harus sama kayak fungsi yang ini ketika dia mendekati angka 1 dari kanan. Gitu. Jadi mereka berdua fungsinya harus mendekati angka yang sama. Kalau ini kan ketika mendekati angka 1 gitu. Ya. Kalau ini kan beda, dia kalau misalnya dia x-nya 1, ya coba masukin aja sini. Kalau x-nya dimasukin 1 kan hasilnya kan 1 kan. 1 kan anggap aja di sini y-nya. Y-nya 1, kalau x-nya 1, y-nya 1. Berarti dia berhenti di sini fungsinya yang y sama dengan x kuadrat. Tapi untuk fungsi yang kedua ini kalau dimasukin x-nya 1, min 1 tambah 1 kan 0. Nah, dia malah mendekati angka 0 di sini. Gitu. Ya kan? Jadi kan nggak sama tuh limit fungsi yang ini sama ini ketika mendekati angka 1. Nah, makanya fungsinya putus, ya kan? Tapi ketika atas sama bawah itu sama, ketika dimasukin angka 1 hasilnya sama, ya otomatis fungsinya akan continue gitu. Karena ini, fungsi yang ini kalau dimasukin angka berapa gitu, misalnya 1 juga, nanti hasilnya di sini. Fungsi yang ini kalau dimasukin angka 1 juga hasilnya di sini. Ya berarti kan fungsinya jadi ketemu. Karena kedua fungsi kalau dimasukin angka, yang mana misalnya ini angka 1 gitu ya, x-nya, itu hasil y-nya sama ya, berarti otomatis dia akan berada di titik yang x-nya dan y-nya sama, berarti dia ketemu di sini. Di namanya fungsi continue. Kalau ini karena dia kalau dimasukin x-nya 1 ke dalam ini sama ini hasilnya beda, otomatis y-nya beda posisinya, otomatis titiknya itu akan berbeda. Ketika x yang mendekati angka 1, berarti nanti fungsinya akan discontinue karena posisinya beda. Fungsi yang ini sama fungsi yang itu. Gitu. Nah, itu namanya fungsi discontinue. Nah, jadi syarat fungsi biar continue atau memiliki limit ya, itu adalah ketika kamu masukin angka yang di sini ke dalam sini sama ke dalam sini, hasilnya harus sama. Itu kalau mau fungsinya continue atau memiliki limit. Nah, itu catatan terakhirnya. Ya. Nah, masalahnya yang di sini ya. Yang di sini itu tuh
ya. Ya kita kan disuruh nyari tuh, ini nilai limitnya ada atau tidak, ya. Coba kita masukin ya. Kita masukin 0 ke dalam fungsi ini. Ya, 4 yang atas dulu ya. Yang atas dulu 4 kali 0 min 3 per 0 plus 3. Hasilnya kan min 1 ya. Kalau yang bawah, 0-nya dimasukin ke fungsi yang bawah, 4 kali 0 plus 3 per 0 plus 3. Hasilnya kan 1. Karena atas sama bawah hasilnya beda, ya nanti fungsinya akan begini. Dari kiri sama dari kanan akan beda hasil Y-nya. Artinya fungsinya discontinue, artinya tidak ada nilai limitnya. Itu jadi nilai limitnya harusnya jawabannya tidak ada. Gitu ya. Terus yang nomor 76, ini gampang sekali ya, tinggal kamu kerjain dua-dua saja. XY banding YZ sama dengan 1 banding 2. Dipilah dua-dua gitu. Kemudian misalnya YZ banding ZX sama dengan 2 banding 3 kan di sini. Dipilah dua-dua. Ini kan bisa coret ya. Berarti kan X per Y sama dengan 1 per 2. Ini coret, salah. Coret Z-nya, berarti Y per X sama dengan 2 per 3. Nah, di sini kan kita sudah bisa sebenarnya ya. X banding Y banding Z. Ini kan X banding Y kan 1 banding... Yang ini kan X banding Y itu kan 1 banding 2. Di sini Y banding... Oh, kenapa Y banding X juga? Ya, salah ya. Berarti aku jangan ambil yang ini. Antuknya. Misalnya aku ambil yang pertama sama yang ketiga deh. Berarti XY banding ZX sama dengan 1 banding 3. Kita coret aja X-nya ya. Berarti Y banding Z sama dengan 1 banding 3. Ya udah, berarti Y banding Z 1 banding 3. Nah, ini kita kan ada yang overlap nih. Y-nya ada 2 tuh perbandingannya. Disamain. Ini kan 2 sama 1 ya. Yang bawah dikali 2 aja. Yang atas dikali 1. Ya. Terus berarti kan perbandingannya jadi 1 banding 2. Yang bawah kan dikali 2 nih. Jadinya 2 banding 6. Nah, sekarang kita satuin karena udah sama ininya. 1 banding 2 banding 6 itu adalah X banding Y banding Z. Nah. Oh, kok salah? Ini kayaknya... Ini X banding Y, Y banding Z. 1 banding 2. Berarti... Oh, ini aku salah menulis. Ini yang coret, malah yang... Aku harusnya nyoret ini ya. Ini banding Z ya. Harusnya ya. X banding Z. Salah berarti ya. Yuk kita ulangin lagi. Nggak apa-apa, manusia. Ini 1 banding 2 ya. Terus yang ini Y banding Z-nya adalah 1 banding 3. Ya. Nah, oke. Berarti kalau gini, cara nyamainnya gimana? Ini kan yang ada double kan Z-nya. Kan KPK 2 sama 3, kita pakai KPK aja. 2 sama 3 KPK-nya kan 6. Berarti yang atas kali 3, yang bawah kali 2. Berarti nilainya jadi... nilainya jadi begini. Yang atas kan dikali 3. Berarti 3 banding 6, yang bawah 2 banding 6. Terus disatuin karena ini sama ya. Berarti 3 banding 2 banding 6. Jawabannya adalah si Bravo. Gitu. Nah, terus yang berikutnya, kalau misalnya ngomongin perusahaan, itu masih banyak gak sih? Masih ya? Jadi sudah capek banget. Sebuah perusahaan telepon akan membuat kode wilayah yang terdiri atas 3 digit. Perusahaan hanya menggunakan angka 2, 4, dan 5, di mana angka penyusun boleh berulang. Boleh berulang ya. Boleh diulangi. Jika hasil kali, dia mintanya hasil kalinya harus genap. Nah, kalau hasil kali genap itu kan berarti harus ada minimal ada 1 angka genap. Ya sudah, kita gini aja. Kalau misal 1 angka genap itu cuma 2. Berarti kan misal 255 gitu ya. Misalnya kita pakai filling slot aja, 2 sama 5 sama 5.
Ini angkanya ya, bukan kemungkinannya. Aku ngisi angkanya. Ini kan 2-nya bisa pindah ke sana, bisa pindah ke sana. Ini bisa pindah-pindah semua ya. Aku pakai permutasi unsur sama aja. Ada 3 unsur, 3 faktorial. Tapi yang sama ada 2. Dibagi 2 faktorial. Hasilnya kan berarti 3 ya. Terus gimana kalau misalnya yang 4 yang kena? Ini juga sama, berarti hasilnya 3 faktorial per 2 faktorial, hasilnya 3. Gimana kalau misalnya dia ada 2 angka 2, 2, 2, 5 gitu. Hasilnya pasti sama juga, 3 faktorial dibagi karena ada 2 yang sama gitu. Gimana kalau angka 4-nya yang ada 2? Ya sama hasilnya harusnya ya. Gitu, karena kan ada 3 unsur dan 2 yang sama. Gimana kalau 2 semua ya? Ya berarti kan kalau gitu ada 3 unsur dan 3 yang sama, berarti kan hasilnya 1. Gimana kalau 4 semua? Berarti ada 3 unsur dan 3 yang sama, berarti 1. Gimana kalau misalnya ada angka 2 sama 4 terus baru 5? Ya, berarti kan 3 faktorial per nggak ada yang sama ya. Ya udah, kalau nggak ada yang sama berarti 0 faktorial. Berarti hasilnya 6. Gimana kalau angkanya 2, 2, 4 gitu ya. Berarti kan 3 faktorial dibagi 2 faktorial karena ada 2 yang sama. Berarti hasilnya 3. Gimana kalau angkanya yang double itu 4-nya? 4, 4, 2. Berarti sama hasilnya 3 faktorial per 2 faktorial hasilnya 3. Kita jumlah aja ya. 3, 6, 9, 12, 13, 14, 22 tambah 6, 28. Oh my, tidak ada jawabannya. Apakah dia double ya? Ini udah 245 224. Ini kan 32 33 3 faktorial 6. Ini kan 1 doang. 245 kan? Iya, 1 doang. Ini 3 2 ke 4 6 7 8 kali 3 24 25 26 ya. Itu gimana sih aku hitungnya? 3 6 9 12 13 14 26 anjay. Udah benar kok. 26 ya. Berarti hasilnya 26. Nah tuh. Nomor 78 itu gampang sekali ya, nomor 78 lah. Jadi kita pakai ini aja lah ya, soalnya kan ini udah ini juga soalnya. Udah gambarnya udah bagus-bagus. Nanti kalau gambar ulang masih lek ya. Ini kan gini, ini kita hapus dulu coret-coretannya. Yang ngerjain siapa ini nggak tahu gue. Nah. Oke, ini kan diketahui apa sih? ABCD titik E dan F berturut-turut bla 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 sehingga DE sama BF itu sejajar. Terus dia AG berpotongan DE dan AF berpotongan tegak lurus di titik G. Berarti ini kalau ini siku-siku, ini siku-siku, ini siku-siku semua ya. Ya sudah gitu kan. Nah ya sudah, kalau sudah terus dia bilang apa ini? AFD itu adalah 30 derajat. Kemudian apa yang 8? DE sama dengan 8. Ya kan? Terus yang tadi apa? DEB. DEB ya. Ya udah kita pakai ini aja. Kesebangunan aja ya. Kesebangunan aja. Ini sama ini kan berarti sebangun kan? Kita atau gini aja, kalau ini 30 ya. Ini kan cuma distannya DEB doang ya. Berarti kan kalau ini 30 ya, itu harusnya sama seperti ini 30. Padahal ini 90 ya kan. Kalau ini 90 nih 30 kan berarti 120 ya udahan ya. Padahal segitiga kan harusnya 180. Ini udah 90, ini 30. Karena kan ini sejajar. Ya kan? Karena ini persegi panjang.
Berarti kan sudut ini sama sudut ini sama. Kalau 30 ini 30, 30 tambah 90 kan 120, berarti ini harusnya 60. Karena kan 180 kalau segitiga. Berarti ini adalah 120 dong. Ya kan, karena kan total segini kan 180. Benar jawabannya. Yang diminta adalah berikutnya. Yang tanah ini kan panjang AD ya. Nah, tadi kan aku bilang tuh, ini ya 30 tadi sama ini AD ya. Ini itu kan sebenarnya sebangun, ya kan? Ya sudah, gini. Aku bikin dia atas bawah gitu ya. Ini kan alasnya. Tak bikin bentuknya begini. Berarti ini D-nya, ini A-nya, ini F ya kayaknya. F. Ya, ini kan A, ini D. Nah, terus ini kan G, ini E ya. Aku bikin dia juga biar sama ya segitiga yang ini ya. Berarti ini A-nya siku-siku, E-nya, ini D-nya. Padahal kan diketahui DE itu tadi kan 8 cm nggak sih? Ya, padahal kan sudut siapa? F. Oh, ini tuh bukan DAF. Oh, ini F. Sudut F-nya kan 30 derajat. Ya kan? Nah, berarti kan kalau F 30 derajat karena dia sebangun, berarti harusnya D juga 30 derajat dong. Ya kan? Kan dia sebangun soalnya. Nah, terus kalau sudah begitu, ya sudah kita tinggal kalau mau nyari DA, ya kita tinggal pakai ini kan miring ya. Miring dan samping. Sami, cos ya. Cos 30 itu kan setengah akar 3. Padahal cos itu kan samping per miring. Sampingnya kan DA. Miringnya kan 8. Gitu. Ya sudah, berarti kan pindah sana. DA sama dengan 4 akar 3. Ketemu jawabannya ya. Nah, kemudian yang tanyain apa? Yang ditanyain luas persegi panjangnya. Ya sudah, ya. Kan ini kita udah tahu ini 4 akar 3 nih. Ini banyak banget coret-coret ya. Ini 4 akar 3 DA-nya, ya kan? Terus ini kan 8, ya kan? Terus DE-nya ya 8 ya. Berarti kan kamu bisa nyari ini nggak sih? Ya kan? Bisa nyari itu, terus apa lagi ya? Oh, aku tahu. Ini kan ini siku-siku nggak sih? Ini kan ya ini kan siku-siku ya. Ini kan siku-siku karena kan tadi kan ini 30, ini 60. Terus ya udah kita pakai kesebangunan aja sih sebenarnya, nggak usah nyari itu. Kita pakai kesebangunan aja. Ya pakai kesebangunan tadi aja. Ini segitiga yang gede ini DCE mau ku keluarkan. DC yang mana siku-siku di sini. Ya. Kan tadi sama kayak ini, DAE ya yang di sini. DAE. DAE. Padahal D itu 30 derajat. Berarti C juga harus 30 derajat karena sebangun. Sementara apa namanya? Kita tahu kalau DE itu kan 8 tadi ya. Nah, aku tuh mau nyari CD. Karena CD itu adalah panjang dari persegi panjangnya. Ya, kalau mau nyari CD kan yang ini ya. Nah, ini kan yang diketahui kan depan. Yang kita mau miring. Demi, pakai sin toh. Sin 30 itu sama dengan berapa sih? Setengah ya. Berarti sama dengan depan per miring. Berarti kan ketemu CD-nya adalah 16. Jadi tinggal 16 dikali sama 4 akar 3. Karena ini 16 ya. 16 kali 4 akar 3. Hasilnya 64 akar 3. Jadi pakai kesebangunan aja. Ya. Terus yang berikutnya terletak di dalam. Ini gampang banget ya kalau di dalam lingkaran. Itu tinggal diganti angka tandanya menjadi lebih kecil ya. Jadi kalau kamu punya persamaan lingkaran apapun itu bentuknya. Kalau ini lebih besar daripada angka yang ada di sini. Ya. Ini nggak mesti cari-cari ya, bisa aja angka lain. Pokoknya kalau tandanya lebih besar, itu artinya dia di luar lingkaran. Kalau ini di luar, ya. Kalau mau misalnya di dalam, berarti kamu ubah tandanya menjadi lebih kecil. Kalau pada lingkaran, pada itu berarti dia di sininya, pas di lingkarannya, itu tinggal tandanya berarti sama dengan. Gitu. Nah, yaudah kamu tinggal masukin aja angka B-nya ya. Kemarin itu ada yang udah ingat.
tentang lebih besar lebih kecil ini, tapi dia nggak masukin titik B-nya. Ya gunanya apa gitu ya? Dimasukin dulu. Ya berarti kan jadinya begini. Dimasukin X-nya min 3 ya. Min 3 plus 6. Min 3 plus 6 berapa tuh? 3 ya. 3 kuadrat plus 4. Y-nya 4. 4 min 9 berarti kan min 5 kuadrat. Lebih kecil daripada R kuadrat. Berarti kan jadinya 9 plus 25 ya. Lebih kecil dari R kuadrat. R kuadrat harus lebih kecil dari berapa nih? 34 ya. Nah, kamu masukin aja angkanya 6, 5, 8, 7 itu. Kalau 6 kan 36. Ya kan? 36. 36 apakah lebih besar dari 34? Benar ya? Selesai. Ini di mana sih? Di dalam kan? Ya kan? Benar kok. Ya udah. 34 ya. Oke, berarti kalau maksudnya 6, masukin 6 ya. 36 apakah lebih besar dari 34? Benar ya, berarti satu benar. Yang 5 kuadrat kan 25. 25 lebih besar dari 34? Salah. Masukin 8. 64 apakah lebih besar dari 34? Benar ya. Terus masukin 7. 49 lebih besar dari benar. Berarti ada 3 pernyataan yang benar. Gitu 81 ya. Nah, terus 82. Ini apa ini? Aduh. Gak ketok lagi. Ya sudah. 82 ya. Ini soalnya apa ya? Ini kayaknya tuh X kuadrat Y per X min P. Benar nggak? Z. Maksudku Z. X kuadrat Y per X min Z. Oh, Z min Y. Salah. X kuadrat Y per Z min Y. Sepertinya begini deh. Nah. Atau apa ya? Oh, ini P. Oke, sudah fix sepertinya. Nah, ini cara mengerjakannya gimana? Ya, ini kan kita punya angka-angka tertentu ya di sini. Ada min 2, 2 setengah sama min sepertiga ya. Kamu logika aja sih. Dia kan maunya nilai minimum dari ini. Ya. Nilai minimum, ini ada angka-angka yang harus kamu pilih mana yang X, mana yang Y, mana yang P, mana yang Z. Sementara kamu mau nilai minimum dari ini. Cara mencarinya gimana? Cara mencarinya ya sudah kamu logika aja sih sebenarnya ya. Ini kan X kuadrat. Ya. Nilai maksimum, maaf. Nilai maksimum ternyata ya. Nilai maksimum berarti kita mau kalau dimasukin ke sini jadi paling besar gitu. Ini kan X kuadrat ya. Bilangan yang ada minusnya itu kan sebenarnya membuat nilai ini jadi minimum ya nggak? Karena kan minus itu artinya tandanya dia lebih kecil. Tapi minus itu berarti kan di antara semua ini yang paling merugikan kita siapa? Supaya biar dia nggak maksimum. Yang paling merugikan kita adalah min 2 karena dia angka minus yang paling besar. Sementara di sini kan ada X kuadrat ya. Yang mana itu kesempatan kita untuk apa? Untuk membuat tanda minus ini jadi positif ya nggak? Karena kan kuadrat jadi positif. Nah, terus kamu juga harus perhatikan karena ada pecahan ya. Pecahan kan kalau dikuadratkan itu jadi tambah kecil ya. Jadi kita harus pertimbangin mana yang paling pas untuk dikuadratkan. Yang paling pas dikuadratkan adalah min 2. Karena dia 1, dia negatif. Ya, biar kalau dikuadratin tanda negatifnya hilang. Yang kedua, dia angkanya bukan pecahan. Jadi dia kalau dikuadratin tambah besar. Masukin aja ya, berarti kan X-nya ketemu min 2. Kemudian Y ya. Y itu kan dikali ya. Jadi kok sesuatu yang harus menjadi pengali biar dia itu maksimum nilainya. Yang pertama dia nilainya harus positif. Ya kan? Berarti kita nggak mungkin ambil min sepertiga. Nah, terus yang berikutnya lagi dibanding 2 sama setengah itu kayaknya kan lebih besar kalau misalnya kamu pengalinya 2. Gitu ya. Tapi kita juga nggak tahu Y-nya itu mungkin 2, mungkin setengah antara 2 itu. Yang jelas nggak mungkin min sepertiga karena nanti jadi minus. Kemudian ini kan yang di bawah kan ada perperan ya. Perperan itu maksudnya yang di bagian bawah penyebut ya. Penyebut itu kan lebih baik kalau dia angkanya sangat kecil toh. Berarti kita harusnya milih pecahan aja buat penyebut ya nggak? Berarti penyebut ini Z dan P ini harus antara setengah sama min sepertiga. Berarti Y-nya itu ambil aja 2, jangan setengah.
Karena biar setengahnya buat penyebut, biar jadi besar nanti hasilnya. Karena kan penyebut kan kalau kecil, jadinya hasil umumnya jadi besar. Ya kan? Ya udah, berarti kan ketemu X min 2, Y-nya 2. Y-nya 2. Terus gini, ini kan Z min P. Otomatis kan biar hasilnya, biar hasilnya kecil, tapi tetap positif ya. Karena biar kita mau hasilnya positif. Itu kita alokasiin aja Z-nya yang setengah. Kemudian P-nya yang min sepertiga. Biar kalau min, ini kan soalnya min P. Biar min ketemu min jadi positif. Biar hasil bawahnya nggak negatif. Jadi udah ketemu semuanya ya. Terus tinggal dimasukin aja. Berarti min 2 pangkat 2 kali 2 per setengah min sepertiga. Berarti kan berapa ini? 8 kali 2, 4 kali 2, 8 per, ini kan jadinya per 6 ya. Berapa tuh? 3 tambah 2, 5 per 6. Berarti 48 per 5 ya. Berarti hasilnya berapa tuh? 9, ya kan? Berarti kan P lebih besar daripada Q. Benar ini jawabannya ya. Gitu. Terus yang nomor 83, itu dalam sebuah komunitas. Ini kan sudah basi banget ya. Ini tuh kayak basi banget. Kamu kok mau nilai maksimum sama minimum dari yang mengikuti kedua mapel atau apa ini? 1000 orang. Totalnya ada 1000 orang. Ya. Total manusianya ada 1000 orang. Terus habis itu 500 orang suka apa? 500 orang suka sepak bola. 800 orang suka bulu tangkis. Nah, ini kan sudah biasa banget nih, sering banget nilai maksimum sama minimum yang ikut keduanya. Nilai maksimum itu akan terjadi ketika semua orang yang mengikuti yang paling sedikit ini kan 500 sama 800 kan lebih dikit 500. Semua orang yang mengikuti sepak bola itu mengikuti juga bulu tangkis ya. Berarti di sini 500, ini yang sepak bola ya, sepak gitu. Kemudian yang ini semua juga suka sama bulu tangkis. Berarti kan bulu tangkis sudah ada 500 orang. Padahal kita butuhnya 800, berarti sisanya kan 300. Suka bulu. Ya. Berarti kan nilai maksimum dari yang menyukai keduanya itu adalah 500 orang. Terus nilai minimumnya adalah ya kamu bikin diagram Venn yang ada irisannya. Yang suka si bulu tangkis itu adalah 800 min X. Karena kita X itu adalah yang menyukai keduanya ya. Yang menyukai bulu tangkis itu adalah 800 min X. Bulu tangkis doang itu adalah 800 min X. Karena X itu adalah yang suka keduanya. Kemudian yang menyukai sepak bola itu adalah 500 min X. Karena X yang suka keduanya gitu. Kamu tinggal totalin aja, totalnya itu harus 1000 orang. Karena nggak boleh lebih dan nggak boleh kurang. 800 min X tambah 500 min X sama dengan 1000. Berarti kan 1300 plus X sama dengan, min X sama dengan 1000 ya. Berarti X-nya kan 300. Yaudah tinggal dikurangi aja. P min Q kan? A min P. A maksimum, P minimum. Berarti kan hasilnya 500 min 300, hasilnya 200. Berarti jawabannya adalah 500 min 300 kan benar ya? P sama dengan Q jawabannya. Gitu. Ya. Terus yang 80 something 84 ya. Oke. Sebentar ya. Nah, sekarang begini. Kalau nomor berapa ya? Nomor 84 ya. So, ini ngantuk banget, sumpah ya. Ini gampang sekali. Kayaknya di sini aja nggak sih ya? Di sini aja. Ya. Untuk sebenarnya jujur nggak terlalu kelihatan. Nah, tuh soalnya tuh. 11 tahun. Oke. Nah, ini gampang sekali nih. Ini kan berapa kan nilai PQ tambah QR? Ini kan sebenarnya bisa dikeluarin. Dikeluarin apa ya? Q-nya. Q dikali P tambah R gitu. Nah,
kalau pernyataan 2 saja ya, pernyataan 2 saja dulu. Kalau Q-nya 3, kita kan nggak tahu apa-apa. Ya. Tapi kalau misalnya pernyataan 1 saja, Q sama dengan P tambah R. Ya. Berarti kan kita tahu kalau P tambah R-nya itu Q, ya kan? Berarti ini sama aja kayak Q kali Q. Berarti Q kuadrat. Tapi kita kan juga nggak tahu Q-nya. Jadi kita perlu pernyataan 2 dan 1 bersama-sama. Karena kalau pernyataan 1 kita tahu hasilnya ini sama aja kayak Q kuadrat, tapi kita nggak tahu Q-nya, kan nggak ada gunanya. Kalau pernyataan 2 kita cuma tahu Q-nya tapi nggak tahu ini, kita kan nggak tahu gunanya. Tapi kalau dua-duanya, kamu jadi bisa masukin Q-nya ke pernyataan 1, jadinya 9. Berarti kita 2 pernyataan bersama-sama cukup. Ya, gitu. Nomor 85, ya. Nomor 85, ini sebenarnya mending difaktorin aja ya. Ini kan apakah Y pangkat 3 kurang dari Y kuadrat, kan pindah sana aja ya. Y pangkat 3 min Y kuadrat kurang dari 0. Dikeluarin Y kuadrat, Y min 1 ya. Berarti kan faktornya 0 sama 1. Kita bikin garis bilangan ya. Bikin garis bilangan. Masukin infinity aja ya. Infinity kali infinity positif. Ya. Ini pasti negatif dong. Tapi kan ini kan nolnya kuadrat, berarti ini negatif lagi. Kalau nggak percaya coba aja. Ya coba setengah ya. 1/4 kali min setengah, negatif. Coba aja min 1. Min 1 kuadrat kan 1, kali min 2 kan minus. Berarti untuk dia lebih besar dari 1, ya itu dia akan positif. Lebih kecil dari 1, dia akan negatif. Ya, untuk Y lebih besar dari 1, itu hasilnya akan positif. Untuk Y lebih kecil dari 1, dia hasilnya akan negatif. Nah, kalau aku, kuncinya tuh kayaknya C deh. Tapi aku tuh jawabnya bukan itu. Aku tuh jawabnya A. Soalnya kan dia bilang nih, apakah itu benar? Putuskanlah apakah apakah Y pangkat 3 kurang dari Y kuadrat. Sepertinya kan sama aja apakah Y pangkat 3 min Y kuadrat kurang dari 0, gitu kan. Untuk pernyataan 1 kan sebenarnya udah menjawab ya. Untuk Y kurang dari 1 itu kan udah benar. Nanti dia akan hasilnya negatif. Sudah menjawab, harusnya pernyataan 1 saja cukup. Kalau Y lebih besar dari 0 saja, Y lebih besar dari 0 kan bisa negatif, bisa positif. Jadi dia nggak cukup pernyataannya. Gitu kan, untuk pernyataan 2. Tapi kalau bersama-sama Y kurang dari 1, Y lebih besar dari 0, itu bisa juga. Tapi kan kalau A dan B benar, mending jawab AB gitu kan. Kalau pernyataan 1 kan Y lebih kecil dari 1. Itu sudah pasti negatif. Kalau aku sih jawabnya A, B, A, ding. Ya, pernyataan 1 saja cukup. Karena Y kurang dari 1, itu sudah pasti negatif nilainya. Ya kan? Oh, aku tahu kenapa tidak. Ya, karena ada angka 0 di sini. Ya, ada angka 0 di sini. Bodoh, aku bodoh. Ya, oke. Salah ya. Ini nggak boleh begini. Ini aku melakukan kebodohan luar biasa. Ya, mungkin bagi kalian ini, oh ya udah gitu. Tapi ini kebodohan luar biasa. Coba ya kita ulangi aja, lihat nih. Nih, ya kita ulangi uji titiknya ya. Uji titiknya kan 0, 1, ini kan plus min. Ini tuh walaupun ini min sama min, kamu nggak boleh begini langsung ke sana gitu, nggak boleh. Ya, nggak boleh karena ada angka 0 di sini dan ini tidak ada tanda sama dengannya. Jadi 0 itu tidak boleh, ya. Harus diputus dulu di sini, baru lanjut lagi. Karena 0 itu tidak boleh, tidak masuk karena kan tidak ada tanda sama dengannya. Ya, jadi dia hanya bernilai negatif ketika Y kurang dari 0 atau Y di antara 1 dan 0. Begitu, 0-nya nggak boleh termasuk. Jadi pernyataan 1 saja ternyata nggak cukup. Karena kalau Y kurang dari 1, bisa aja 0, ya kan? Padahal kalau 0 kan tidak masuk ke dalam himpunan penyelesaian kita tadi. Atau kalau kamu coba 0 aja ya, 0 ke sini, 0 kurang dari 0, salah gitu. Itu kesalahanku tadi ya. Aku langsung karena ini minus sama minus berarti dia nyambung dulu. Ternyata tidak ya. Bodoh juga itu tadi kesalahanku ya. Ini ada angka 0-nya, tidak boleh digabungin langsung, harus diputus di 0 dulu seperti ini. Gitu ya.
kalau kita pakai kedua pernyataan, Y lebih kecil dari 1, Y lebih besar dari 0, itu berarti kan kita hanya membatasi di sini saja ya. Nah, kalau ini kan sudah pasti dia nilainya negatif. Nah, kalau misalnya kita tadi kayak begini, ya, itu nggak pasti nilainya negatif karena ada angka 0 di sini yang mana dia terputus. Terputus itu artinya dia nanti sama dengan maybe gitu ya, atau antara sama dengan atau tidak berdefinisi. Jadi itu kesalahanku, tolong jangan diulangi seperti itu ya. Hati-hati. Walaupun ini minus sama minus nggak boleh berarti penyelesaiannya ke sana full gitu kan. Y kurang dari 1, tidak. Tetap harus diputus di 0 seperti ini gambarnya. Itu yang menyebabkan salah ya. Jadi jawabannya C, 2 pernyataan bersama-sama cukup.